Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Ananda kelas teknik komputer dan jaringan? Hari ini kita melanjutkan materi tentang subnetting. Jadi sebelumnya kita sudah pelajari tentang IP address. Nah, kita lanjut materinya lagi tentang subnetting. Apa itu subnetting? Jadi subnetting jika dianalogikan seperti gambar berikut ini. Di sini ada gambar Jalan Gatot Subroto. Ini dianalogikan sebagai jalanan besar atau network besar atau jaringan utama. Nah, rumah-rumah yang ada di sini itu dianalogikan sebagai host. Nah, ini kalau di subnet akan membentuk jalanan-jalanan kecil. Seperti ini. Nah, kalau ini sudah kita analogikan dalam bentuk seperti ini, jadi ada jalanan besar network dengan alamat IP 192.168.1.0, maka jika di subnet itu akan menghasilkan beberapa blok. Jadi ada blok 192.168.1.16. Jadi ini kita anggap sebagai blok 16 ya. Ini dianggap sebagai blok 32. Ini blok 348 ya. Jadi ini rumah yang ada di sini atau host yang ada di sini itu dimulai dari 16, 17, 18, 19 sampai dengan 31. Nanti ini lanjut lagi ke blok berikutnya 32, 33, 34, 35 sampai dengan 47. Jadi network besar inilah yang dipecah menjadi network kecil. Itulah yang dimaksud dengan subnet ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa subnetting merupakan teknik memecah network utama sehingga menciptakan network yang lebih kecil. Nah, tujuan dari subnetting adalah untuk menghemat penggunaan IP address, untuk mengurangi broadcast, dan untuk keamanan. Jadi dengan melakukan subnetting tadi, maka penggunaan IP address itu akan kita hemat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian juga bisa mengurangi broadcast. Dimana broadcast ini, dimana data yang terkirim itu menyebar ke segala arah, itu bisa menjadi berkurang. Nah, begitu juga untuk keamanan. Kemudian subnet max. Berapa saja yang bisa digunakan di subnet bus? Berapa saja yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting? Nah, di sini ada netmask atau subnet mask, yaitu pengelompokan pengalamatan. Jadi netmask itu, subnet mask itu sebenarnya adalah tujuannya untuk pengelompokan pengalamatan. Nah, dikenal dengan classless interdomain routing, disingkat menjadi CIDR, adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Itu disebut juga sebagai supernetting. Jadi biasanya itu ada namanya /8, /9, /10. Jadi CIDR-nya berapa? CIDR-nya misalnya 8. Apa maksudnya 8 di sini? Jadi yang dimaksud 8 di sini ada 8 angka 1 atau ada 8 angka biner yang bernilai 1 ya. Nah, kalau ada 8 angka biner bernilai 1 itu didesimalkan, maka hasilnya adalah 255. Kalau ada 9, maka hasilnya adalah 255.128. Nah, itu yang dimaksud dengan slash di sini ya. Itu ada berapa jumlah angka 1 di situ. Kemudian subnet max default untuk masing-masing kelas IP address adalah sebagai berikut. Jadi kelas A itu oktet pertamanya 1 sampai 127. Nah, kalau kelas B 128 sampai 191. Ini oktet pertama. Kelas C 192 sampai 223. Nah, bagaimana subnet max default? Untuk kelas A itu 255.0.0.0. Kelas B
255.255.0.0 dan kelas C 255.255.0. Nah, ada yang menarik di sini bahwa kelas private address ya atau alamat private ini yang digunakan di dalam jaringan internal ya. Jadi kalau kita membentuk sebuah jaringan ada namanya alamat IP yang digunakan secara internal. Nah, ada juga yang digunakan penggunaannya secara publik. Itulah yang dimaksud dengan IP public. IP ini biasanya diberikan oleh penyedia layanan internet. Nah, untuk private address yang digunakan secara internal itu untuk kelas A itu dimulai dari angka 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Jadi selain ini itu berarti IP public. Nah, begitu juga dengan kelas B 172 dimulai dengan 172.16. Jadi ciri-ciri dari private address kelas B adalah angka 172.16 ya. 172.16.0.0 sampai dengan 172.31 255.255 ya. Begitu juga dengan kelas C yang paling umum kita gunakan 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.25.255. Jadi ini yang paling sering kita gunakan kelas C. Makanya kalau di sekolah itu biasa kita pakai IP 192.168.0.1 atau .1.1 ya. Kemudian 1.2 seterusnya. Kemudian bagaimana melakukan subnetting pada IP address kelas C? Ini salah satu contoh IP kelas C yang akan kita subnet. Jadi kalian perhatikan dengan baik. Ini salah satu contoh kelas C 192.168.1.0/26. Nah, ini /26 itu berarti ada subnet max-nya itu menggunakan /26. Artinya subnet max-nya ada 26 angka 1 nih ya. Berarti kelas C dengan subnet max 26 berarti ada 26 angka 1. Jadi ada 26 angka 1, maka hasilnya jika dibuat dalam bentuk desimal menjadi 255 ya 255.255.255.192. Jadi 192 ini ada 2 angka 1 di sini. 1 oktat ini itu menghasilkan nilai desimal 192. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, kita membuat tabel seperti ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, ini slashnya kalau 128 itu slash 25, kalau 64 slash 26. Kalau 3 slash 27, 4 slash. Nah, ini prefix ya, slash CIDR. Nah, untuk menghasilkan desimal seperti ini karena di sini ada 2 angka 1 yang aktif, berarti 128 tambah 64 itu hasilnya 192. Ini sama dengan ini. Nah, sedangkan yang lainnya yang bernilai 0 itu dihitung 0. Ini biner 1. Nah, diambil dari sini. Oktet terakhir. Nah, kita lanjut. Bagaimana melakukan penghitungan? Diketahui bahwa sebuah IP 192.168.1.0/26 dengan yang ingin dicari di sini adalah jumlah subnet. Yang pertama, kemudian jumlah hostnya per subnet. Jadi jumlah subnet di sini maksudnya berapa jumlah yang terbentuk, berapa jumlah blok yang terbentuk, jumlah subnet yang terbentuk, kemudian jumlah host per subnet, kemudian blok subnetnya, kemudian alamat host. Jadi di sini blok subnet maksudnya IP yang terbentuk di setiap blok, kemudian alamat host, kemudian broadcast yang valid. Ada 5 di sini akan kita cari. Nah, selanjutnya
bagaimana menjawab ini? Maka kita buat seperti ini. Ada 26 angka biner 1. Ini terbentuklah, diketahuilah subnet max-nya 192. Nah, rumus untuk mencari jumlah subnet itu 2 pangkat X. Jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binara 1 pada oktet terakhir subnet max. 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2. Ya, karena ada 2 jumlah angka 1 ya pada oktet terakhir untuk kelas C. Maka terbentuklah 4 subnet. Jadi ada 4 blok nanti ini ya. Kemudian jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet itu sama dengan 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah banyaknya binari 0. Nah, kalau Y ini adalah angka 0 ya, binari 0, ini jumlahnya ada 6. Maka jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 dikurang 2. Ya, ini rumusnya 2 pangkatnya dikurang 2. Ada 6 angka 0, 2 pangkat 6 dikurang 2. Sama dengan 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu 64 dikurang 2. Itu sama dengan 62 host. Jadi ada 62 host yang bisa terkoneksi dengan jaringan jika kita menggunakan /26 dengan subnet max ini ya 192. Kemudian blok subnet. Nah, bagaimana mencari blok subnet? Jadi 256 dikurang 192. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64. Jadi hasil dari blok subnet ini ada diketahui 64, maka dimulai dari 0, 64. Jadi 64 tambah 64 128, 128 tambah 64 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64 128 192. Nah, begitu cara untuk mendapatkan angka ini. Jadi mulai dari 0, 64. Dari mana 64? Ini tadi 256 kurang 192. Dari mana dapat 192? Dari sini. Nah, dari mana dapat 256? 256 ini adalah rumus untuk mencari blok subnet. Karena 256 ini adalah jumlah keseluruhan IP termasuk IP network dan IP broadcast ya. Nah, jadi subnet lengkapnya adalah 064 128 192. Oke. Bisa dilihat di tabel berikutnya. Nah, ini jumlah subnet 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 kurang 2 62 host. Blok subnetnya 0 64 128 192. Nah, untuk membuat blok subnet itu dibuat seperti ini. Subnet host pertama, host terakhir, broadcast. Jadi subnet itu 191.68.1.0. Ini 0, itu diambil dari sini. Kemudian subnet berikutnya 64. Ini 64 ya. Kemudian subnet berikutnya 128 ini. Kemudian subnet berikutnya 192. Nah, untuk mencari host pertama itu satu angka setelah subnet. Jadi host pertama satu angka setelah subnet. Satu angka setelah 0 berarti 1. Ini satu angka setelah 64 65. Satu angka setelah 128 129. Satu angka setelah 192 193. Untuk mencari broadcastnya, broadcast ini satu angka sebelum subnet berikutnya. Jadi subnet berikutnya ini 64. Maka dikurangi 1 menjadi 63. Di sini 127 dikurangi 1 dari 128 dikurang 1 127. 192 kurang 1 191 ya. Nah, kemudian host terakhir ini 63 dikurang 1 jadi 62. Sini 126 127 kurang 1 191 kurang 1 190. 255 kurang 254. Nah, ini 255 didapat dari mana? Itu adalah IP terakhir ya menjadi IP broadcast
Jadi IP broadcast itu batas IP itu 255 ya. Ini 255 dari sini. Ya. Oke. Saya kira itu saja materi untuk hari ini. Nanti berikutnya saya akan berikan soal di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.